Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ayah bunda semua? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, kami dari tim Sobat Ngaji ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai spesial program Ramadan di tahun ini dengan judul 20 Hari Bersama Ramadan Bertajwid Online. Dan program ini gratis loh untuk ayah bunda semua. Dan yang spesial di program ini akan ada kedatangan 3 bintang tamu muda, yaitu Ustadz Salman, Ustadz Ami Halimi, dan Ustadz Irfan Susilo, yang tentunya nanti akan membahas tentang topik yang mendalam mengenai Al-Quran mulai dari tanggal 19 Februari 2026. Bahkan programnya dalam 1 hari, yaitu akan ada 4 pertemuan loh ayah bunda. Pertemuan pertama programnya yaitu One Day One Tartil. Program ini memfokuskan kepada ketartilan bacaan, bukan kecepatan bacaan. Sehingga di program ini ayah bunda bisa mengikuti bacaan secara perlahan-lahan sambil mempelajari tahsinnya. Dan program ini dilaksanakan ba'da subuh pukul 5 pagi sampai 6 pagi waktu Indonesia Barat. Program kedua yaitu kajian daurah, di mana di sini semua beragam materi ada ya bunda sekalian. Ada program daurah Al-Fatihah, tadabbur Al-Fatihah, dan kajian-kajian materi yang lainnya yang bahkan diisi oleh guru-guru muda yang luar biasa. Dimulai dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Program yang ketiga yaitu tahfidz maqamat, yang mana kita mempunyai metode cara menghafal dengan irama tanpa ayah bunda semuanya menghafalnya. Seperti slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Dan kajian ini bisa ayah bunda semuanya ikuti dari pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan program yang keempat yaitu ngabuburit tahsin, di mana kita akan mempelajari pembahasan tahsin dasar sampai makhir, dari mulai mad asli, mad far'i, sampai membahas bab gunnah. Dan kajiannya dilaksanakan pukul 16.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagaimana ayah bunda, menarik bukan? Yuk daftarkan diri Anda melalui nomor admin kami yang tertera di sini ya. Dan sampai jumpa di programnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sifa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang kedua yaitu program tahsin kecil atau tahsin private, yang mana di Sobat Ngaji menyediakan 5 kelas. Kelas pertama adalah kelas Iqra. Di kelas ini, ayah bunda akan diajarkan materi dasar dari 0 sampai mahir membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kelas tahsin. Kelas tahsin dibagi menjadi 2. Pertama tahsin 1 dan kedua tahsin 2. Tahsin 1 kita belajar berbagai macam hukum bacaan mad seperti mad asli ataupun mad far'i. Dan kelas tahsin 2 kita belajar hukum bacaan gunah, dengungan gunah ketika kita membaca Al-Quran. Kelas yang ketiga, kita akan belajar mengenai makharijul huruf beserta sifat-sifatnya. Mari teruskan huruf kita, dekatkan
bacaan kita dengan bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya apa? Huruf yang kita keluarkan tidak hanya bunyi, tapi akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, ada kelas talaki, di mana kelas ini para peserta membaca, guru mengkoreksi. Manfaatnya sesuai dengan slogannya, sedikit membaca, banyak koreksi. Dan tentu tujuan koreksi di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan, bukan untuk menjatuhkan. Jadi insya Allah ketika ayah bunda masuk ke kelas talaki ini, akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bertumbuhan dan ketidaktahuan akan berjatuhan. Barakallahu fikum. Kelas yang kelima yaitu tahsin maqamat. Sesuai dengan slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ayah bunda semuanya, kita insya Allah di kelas ini akan sama-sama belajar dan menghafal Al-Quran sekaligus dengan iramanya. Dan harapannya mudah-mudahan dengan terus belajar dan mengulang-ulang irama ini, kita akan hafal tanpa dihafal. Dan insya Allah kita akan bisa tanpa disengaja. Barakallahu. Baik ayah bunda yang kami muliakan, bagi yang ingin bergabung bersama kami di Sobat Ngaji, baik itu kelas makomat, kelas tahsinnya, kelas makhrajnya, dan kelas talakinya, silahkan untuk menghubungi nomor admin kami. Insya Allah materi yang akan kami sajikan kepada ayah dan bunda adalah materi yang tentunya memudahkan dan juga menyenangkan. Jadi jangan sampai keburuan habis kuota pesertanya sehingga membuat ayah bunda terhambat untuk belajar Al-Quran. Tidak semua orang yang mengalami bulan Ramadan mereka mendapatkan ampunan dari berkahnya bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka orang yang mengalami bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari berkahnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka hanya sekedar menahan haus dan lapar. So, jadilah orang yang pantas untuk mendapatkan ampunan dari berkahnya bulan Ramadan.
Apaan Ustaz? Nggak ada suaranya? Cek, cek, ada suaranya. Ada Ustaz. Tadi nggak ada Ustaz. Alhamdulillah, Afan ibu sekalian ya. Tadi agak terlambat 3 menit tadi, Masya Allah. Afan, ada kendala di device tadi. Alhamdulillah, hamdan liman arsala khairu mursalin bi khairi ummatin bi khairi Ustaz. lali wa afdhalus salati wassalami ala Muhammadin saffatil anami. Alhamdulillah, ayah bunda sekalian rahmatullah. Gimana kabarnya? Insya Allah seperti biasa. Nah, sehat ya, sehat ya. Sehat. Berapa hari lagi nih kita, Masya Allah? Sekitar Hari. 1 hari ya kalau di Ramadan bertajwidnya, yang mana di hari Ahad sekarang ini hari ke 20 hari ke 18 ya. Kalau di jadwal Ramadan berikutnya. Tentunya Ibu sekalian rahmatullah, kami akan terus-menerus memberikan yang terbaik kepada Ibu sekalian, khususnya pelayanan untuk pengajaran, yang mana selama Ramadan ini yang harus kita maksimalkan selaku dari Sobat Ngaji itu adalah dari umat untuk umat ini ya. Nah, ini adalah program yang dari umat untuk umat, maka ibu sekalian pun alhamdulillahnya merasakan kebermanfaatannya, alhamdulillah. Baik, tak perlu berlama-lama karena tadi ada kendala terlebih dahulu ya, Masya Allah. Jadi kita langsung saja sapa terlebih dahulu pemateri kita kali ini, yaitu Ustaz Rozak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gagah sekali ya bunda sekalian ya, Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, insyaallah Ustaz Aziz. Sepertinya Ustaz Aziz auranya Ustaz Rozak tuh luar biasa ya. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah sangat siap berarti Ustaz? Insyaallah, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, ibu sekalian rahimakumullah. Materi pada kali ini apa judulnya ibu sekalian? Ada yang tahu? Nunnya misterius. Nun kecil yang misterius. Semisterius apa sih nun kecil dan maksudnya apa ya? Kita insya Allah seperti biasa ibu sekalian, catatan terbaiknya dipersiapkan dan gelas kosongnya
dipersiapkan juga. Insya Allah siap ya. Baik, Siap, untuk Ustaz. waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustaz Razak alaihi tafadhol masykur Ustaz. Baik, terima kasih ala Ustaz Aziz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nazzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Baik ayah bunda sobat ngaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala bentuk puja dan puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena kalau pujian itu milik manusia, besoknya itu bisa berubah menjadi sebuah hinaan. Maka ya mari kita kemudian ya memuja dan memuji ya Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya kepada kita. Ya, sampai saat ini dan detik ini Allah masih memberikan kita kesehatan, keafiatan, dan juga mudah-mudahan ya lantunan doa yang disisipi dengan segenap pengharapan. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita pada pagi hari ini. Ayah bunda sobat ngaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak terasa ayah bunda kira-kira lebaran tinggal berapa hari lagi nih ayah bunda? 4 hari lagi kah apa 10? Oh, 13 ya. Wah 13. Masih lama atau udah dekat? Menungguin. Ya. Dekat ya. Udah dekat Bu ya, insyaallah ya. Sehat, aku sehat. Ya, baik ayah bunda sobat gaji yang Allah muliakan, ya. Daripada Ketika kita berbicara terkait dengan Al-Quran, maka ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, ya kata Allah maka orang itu akan menjadi mulia. Ya, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran maka akan diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang yang mulia. Yang pertama adalah ayah bunda perhatikan, Ramadan kali ini kita sering menyebutkan Ramadan itu adalah bulan keberkahan, bulan yang mulia. Pertanyaannya adalah Ramadannya yang muliakah atau apanya? Ya, kenapa? Karena begini, ya seringkali kita salah persepsi. Bukan Ramadannya yang mulia. Ramadan itu sudah ada sebelum Nabi juga diutus. Ya, sebelum Nabi diutus itu bulan Ramadan itu penamaan bulan dengan nama Ramadan itu tuh sudah ada dari sananya. Sebelum Nabi diutus. Nah, tetapi kemudian berubah nilainya, value-nya itu kemudian menjadi berubah menjadi sesuatu yang mulia karena ternyata itu berkaitan dengan apa? Dengan Al-Quran. Ya, itu dengan Al-Quran. Ustadz, masa iya? Tuh Bu, bunyi ayatnya kan tadi ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, bulan Ramadan adalah di mana Allah menurunkan Al-Quran. Itu satu. Kemudian ya dengan Al-Quran pun orang-orang menjadi mulia. Malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikat, tuannya para malaikat. Atau bosnya, direkturnya para malaikat. Ayah bunda ya. Itu kenapa? Karena wasilahnya adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Allah memerintah Jibril untuk mengantarkan, menjadi kurir kepada Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk mengirim nih paket nih ya, paketnya adalah wahyu Al-Quran. Nah, maka Jibril menjadi apa? Pemimpin, menjadi bos, menjadi CEO para malaikat tapi ya. Nah, itu Jibril alaihissalam ya, Jibril. Kemudian bunda, sobat ngaji yang Allah muliakan ya. Malam Lailatul Qadar yang sering kita idam-idamkan. Itu tuh menjadi mulia daripada 1000 malam lainnya. Itu kenapa? Karena ada Al-Quran juga. Artinya bahwa kalau kita pikir-pikir, oh berarti ya kayaknya kalau yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti akan menjadikan orang tersebut atau apapun itu menjadi mulia. Dan itu kata Allah, bukan kata saya. Itu kata Allah Bu. Ya, itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu masih ingat, kalau barangkali ini masih ingat, kita flashback sebentar. Allahu yarham ya.
Syekh Ali Jabir. Beliau itu pernah mengangkat seorang anak pemulung, ya, orang Jawa Barat. Jadi anak itu ceritanya begini, ya, anak itu tuh lagi ya mulung-mulung itulah barang-barang bekas begitu. Nah, kemudian di tengah kondisi cuaca yang hujan, ya kira-kira sama seperti saat inilah gitu. Nah, tempatnya itu di Braga, kota Bandung. Di Braga, di jalur Braga itu kan, wah, tempatnya apa namanya istilahnya, jalur-jalur yang estetik gitu untuk fotoan gitu ya, untuk foto-foto. Ayah bunda kan biasanya kalau ke Bandung pengen Asia Afrika, Jalan Braga, nah pengen difoto ya, pengen selfie, nah tuh kan ya, itu daerah situ. Dan banyak fotografer di situ. Nah anak itu kemudian dengan karungnya, ya karena cuacanya lagi hujan, dia kemudian mencari tempat untuk berteduh. Dan ketika dia mencari tempat untuk berteduh, yang dia keluarkan itu adalah bukan handphone namanya juga, mohon maaf dalam tanda petik adalah orangnya adalah pemulung, benar-benar pemulung, ya, dengan karung goniknya yang besar itu. Nah kemudian disimpan di pinggirnya, kemudian dia duduk nyender bunda di tembok. Yang dia keluarkan adalah apa? Mushaf Al-Quran. Nah di posisinya itu lagi hujan tuh. Jadi lagi mantep-mantepnya untuk sang fotografer ini kalau ngambil angelnya kayak gini mantep banget gitu. Ya. Akhirnya dipotret lah, kemudian di-upload ya di media sosial, menjadi viral. Setelah menjadi viral, nah Allah yarham nih Syekh Ali Jabir kemudian penasaran ini siapa gitu. Ini luar biasa gitu ya. Seorang pemulung ya, lagi sedang apa namanya berteduh tapi membuka Quran. Nah kalau kita ayah bunda coba, ayah bunda nih hujan nih, pergi kemana, ke mall hujan, apa yang nunggu hujan reda sambil ngapain coba ayah bunda? Saya yakin ayah bunda mah pasti apa coba? Pasti buka handphone. Atau enggak kita cari tempat duduk yuk contoh sambil mesen kopi tuh ya. Atau enggak misalkan untuk jajan donat, beli donat lagi aja lagi dingin, atau cuangki. Nah, biasanya gitu. Ya kan? Kebiasaan kita ya, bakso ya gitu. Ya lagi saum juga, enggak apa-apa itu turunin aja cenah. Ya. Ya, akhirnya kakinya ngegantung semua, sendal swallow semua. Ada yang warna kuning, hijau semuanya nampak. Jangan sampai. Gitu ya. Nah, ayah bunda sobat ngaji Allah muliakan, ketika Syekh Ali Jabir mengundang beliau, Masya Allah luar biasa. Syekh Ali Jabir terenyuh. Akhirnya apa? Diangkat anak tersebut menjadi anak angkatnya. Bukan diangkat gini ya, maksudnya diangkat sebagai anak asuh gitu ya. Ayah bunda, sehingga Syekh Ali Jabir kemudian ya menyekolahkan beliau, masukkan ke pondok tahfidz. Kemudian sekarang Masya Allah menjadi orang yang luar biasa. Menjadi orang yang luar biasa. Kenapa dia menjadi orang luar biasa? Wasilahnya itu dari Quran. Makanya ya lagi-lagi saya sampaikan, kalau ayah bunda ragu terhadap Al-Quran, ya nggak akan bisa kita menjadi orang yang mulia. Lagi-lagi itu, pokoknya itu di situ gitu. Ya, jadi kita mau kayak gimana pun, mau jungkir balik kayak gimana, saya udah ngeluarin ini semua. Tapi kalau kita sendiri ragu dengan Al-Quran, wah bahaya. Logikanya sangat sederhana. Ayah bunda misalkan punya misalkan pembantu gitu di rumah atau sebagainya gitu. Kalau ayah bunda ragu dengan pekerjaannya, ayah bunda merasa ini nih tuh kayaknya orang yang gak cocok nih di rumah dan sebagainya. Kira-kira masih diterima atau enggak? Tentu enggak. Iya kan? Tidak. Nah, contoh ayah bunda nih lagi cari mantu, lihat orangnya begajulan misalkan gitu ya. Mau diterima enggak sebagai calon mantu? Kan enggak. Anak apaan itu katanya kan gitu. Kecuali mungkin CEO ya. CEO ya. Nah mungkin kalau gitu ya bisa jadi gitu. Tapi kan ketika kita ragu terhadap seseorang, maka itu kemudian akan menggoyahkan keyakinan kita. Ya, kepercayaan kita kemudian akan jadi runtuh. Nah sama, lagi-lagi kalau dengan Al-Quran, Bapak dan Ibu semuanya yang hadir di sini ragu, ya maka nggak akan pernah kita menjadi orang yang mulia. Ya, kita ingin menjadi mulia itu harus benar-benar yakin, karena yang berbicara adalah Allah melalui firman-Nya, yaitu Al-Quran.
ya yakin pada zatnya tapi tidak yakin terhadap apa yang dia ucapkan, kan aneh gitu ya. Aneh bin ajaib gitu ya. Nah, jadi ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, maka pada kesempatan ini mari ayah bunda kita sama-sama fokus ya menjalankan ibadah kita, jangan hanya mahdhohnya tapi ghairu mahdhohnya juga ya. Karena yang wajib itu ya sudah tentu harus kita kerjakan. Beda dengan yang sunnah. Yang sunnah itu kadangkala kita anggap sepele gitu. Padahal bisa jadi itu kemudian menjadi apa? Nilai plus untuk pahala kita yang wajib gitu. Nah, jadi oleh karenanya mudah-mudahan gitu ayah bunda yang Allah muliakan, mudah-mudahan pada pagi hari ini tetap istiqomah sekalipun cuaca di luar itu sedang lagi mendung dan selimut itu yang tebal itu sedang menanti-nanti kita, tetapi kita coba paksakan ya, ini kan luar biasa gitu ya, apalagi yang nggak tahu misalkan ibu-ibu kayaknya enak banget nih kalau cuangki gitu kan ya. Cuangki ya kan Bu ya gitu ya, pagi-pagi basom ya nggak apa-apa di rumah. Nggak apa-apa ya bunda ya. Nah baik ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, dan mudah-mudahan ayah bunda semuanya yang hadir di sini ya mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan ya, pada pagi hari ini dan nanti sore juga akan bertemu dengan saya kembali atau bahkan mungkin siang ini. Jadi sehari ini ketemu dengan saya terus Bu. Mudah-mudahan nggak bosen ya. Oh enggak Ustaz. Nggak bosen gitu ya. Alhamdulillah. Nah baik Bapak Ibu sobat ngaji yang Allah muliakan, hari ini kita akan membahas terkait dengan sesuatu yang misterius. Kira-kira kalau kita berbicara misterius, karena orang Indonesia itu kebiasaannya selalu yang gaib-gaib. Ya maksudnya adalah selalu terdistrak dengan pemikiran yang aneh-aneh. Apakah itu tuyul? Tentu enggak. Ya bukan tuyul, karena kita bukan belajar tuyul ya, tetapi kita belajar terkait dengan sesuatu yang misterius di dalam Al-Qur'an yang sering kita jumpa, yang sering kita temui, tapi terkadang kita suka bingung ini teh apa maksudnya gitu. Tahu bacanya tapi nggak tahu maksudnya apa begitu ya. Dan terkadang misalkan kalaupun kita tahu ya dianggap sebelah mata saja. Bahkan ada yang justru tidak menganggapnya sama sekali. Nah ini kan sungguh keterlaluan. Padahal sekalipun dia misterius tapi kan harus dianggap juga gitu ya. Ayah bunda ya, jangan diabaikan, kasihan. Karena sudah ditempelkan gitu di situ. Sudah ditampakkan di mushafnya. Nah yaitu adalah ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan. Kalau kita lihat di layar, maka yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan nun yang misterius. Kira-kira nun apa sih yang misterius itu? Bukankah kita sudah tahu bahwa nun itu adalah keluarnya dari jalur yang khaysum, rongga hidung. Otomatis secara jelas dan gamblangnya kita tahu bahwa itu adalah huruf gunnah, betul? Ya kan begitu? Yes, nah, betul. tapi kok tiba-tiba dia jadi misterius? Apakah dia melakukan sesuatu? Apakah dia tiba-tiba ingin menjadi pahlawan apa gitu? Nah, sekarang kita akan bahas. Kita bahas tetapi mungkin mohon maaf ya, tidak sedetail kayak kita pretelin satu-satu, tapi setidaknya ini adalah sebagai gambaran besar bagi kita. Karena kalau sampai detail takutnya ya bunda kemudian tiba-tiba pengen buka gitu. Karena mungkin takut pembahasannya panjang saking bingungnya. Cukup satu huruf aja gitu ya. Jangan terlalu banyak-banyak. Banyak pun belum tentu nempel semua. Kalau sudah di luar kepala bingung juga nih ingatnya gitu. Nah ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, terkait nun yang misterius. Maksudnya gimana? Ya yang pertama adalah nih ya. Kalau ayah bunda lihat ya nun yang misterius di dalam Al-Quran itu pertama begini. Nun itu penulisannya ada 3 ya. Ada 3. 1 ada yang begini ya. Ada yang tanpa harokat dan ada cuman tanwin. Ya. Nah tanwin di sini adalah bukan hanya dhammahtain ya, tetapi juga fathatain, kasrohtain, dan juga ini pasangannya. Ya, itu di Al-Qur'an. Di mushaf Indonesia sering kita jumpai nun ini berada di bawah alif, di bawah hamzah. Ya, di bawah hamzah. Nah, maksudnya apa?
Nah, pertama kita bahas dulu pelan-pelan, ayah bunda, sobat ngaji yang Allah muliakan. Ya, nun itu kan asalnya adalah dia juga tanwin, betul? Ya, jadi kan dia itu adalah tanwin. Nih, tanwin. Nah. Dan apa namanya, di penulisan di mushaf itu, satu dia ada yang berharokat, ada yang tidak, dan ada yang cukup apa namanya, dan ada yang tidak dituliskan malahan, begitu. Ya, tidak ditampakkan gitu di mushaf Al-Qur'an. Nah, kapan itu terjadi? Oh, ternyata pertemuan itu atau nun ini akan menjadi sebuah hal yang misterius ketika dia bertemu dengan hamzah wasol. Perhatikan. Nun akan menjadi orang yang sangat misterius ya bagi kita seorang pembaca Quran ketika dia bertemu dengan hamzah wasol. Ya. Nah, hamzah wasol pada mushaf Indonesia ya ada yang berharokat, betul? Ya. Ya. Nah, kalau di mushaf Madinah itu tuh ditulisnya seperti ini, kemudian kepala sod. Ya. Nah, itu kalau di mushaf Indonesia, mushaf Madinah ini tulisannya. Kalau mushaf Indonesia seperti ini. Nah, ketika tanwin menghadapi hamzah wasol ya yang sukun, maka disinilah nun kemudian menjadi sosok yang misterius. Ya, dia muncul secara tiba-tiba. Ya, dia muncul secara tiba-tiba dan secara kaidah dia harus dibaca kasroh. Oh. Nah, perhatikan ya, saya ulangi ayah bunda. Nun dibaca misterius, ya dianggap misterius ketika pertemuan tanwin bertemu dengan hamzah wasol yang sukun. Ya, yang sukun ini huruf sukun gitu ya, hamzah wasol. Tapi kaidahnya itu adalah hamzah wasol. Ya. Nah, maka nun di sini akan memiliki peran di sini. Ya, yang dimana peran nun ini adalah dia muncul sebagai pahlawan menggantikan tanwin tetapi tidak menghilangkan apanya? Tidak menghilangkan sifat aslinya. Ya, maksudnya gimana Ustaz? Nun itu kan juga bagian dari tanwin, betul Bu? Ayah bunda? Ya, nah, berarti ketika dia muncul pertanyaannya, hilang tidak tanwinnya? Tidak. Enggak. Nah, hanya saja dia kemudian berubah, berkamuflase menjadi nun, huruf aslinya. Nah, kan gitu, ya. Ya, tanwin kan ban, bin, bun. Itu tuh ada huruf nun di belakangnya. Nah, berarti ketika dia berkamuflase menjadi nun, ya nun yang misterius ini, yang kita anggap dia sesuatu yang misterius, itu ternyata terjadi ketika dia bertemu dengan hamzah wasol. Nah, maka ya sosok nun ini secara kaidah dia akan dibaca kasroh. Itu secara kaidahnya dibaca kasroh. Nah, pertanyaannya adalah, Ustadz, dia ini sudah muncul menjadi sosok yang misterius. Apakah namanya nun misterius? Tentu tidak. Dia memiliki istilah di dalam ilmu tajwid, ya ilmu tahsin. Nah, yang pertama ada 3 ayah bunda, ya ayah bunda ada 3 namanya. Nama lainnya itu ada 3. 1 disebut nun apa? Nun wikoyah. Nah, wikoyah. 2 disebut nun apa? Yang tahu itu doang. Taunya wikoyah aja. Nah, yang kedua adalah disebut nun iwad. Betul kan, pengganti. Iwad. Ya, dan yang ketiga apa? Disebut nun wasol. Nah, ya, atau nun wasol ya disebutnya nun wasol. Ya, atau nun silah, nah, disebutnya ya nun silah karena kan bersambung ya, bersambung. Nah,
Tetapi pada umumnya yang sering digunakan itu adalah ini, yaitu nun wikoyah. Bahkan kalau ayah bunda belajar ilmu nahwu ataupun sorof, bukan sarap ya. Kalau sarap mah itu mah ahli sarap ya, membenarkan urat-urat nadi kita. Ini mah sorof, perubahan struktur kalimat. Nah itu tuh nanti dijelasin apa maksudnya dari nunul wikoyah tersebut. Nun wikoyah, nun pengganti tersebut. Nah ini ya, jadi ternyata nun misterius itu memiliki 3 nama. Ya tergantung kita mau menggunakan yang mana. Tapi yang lebih trennya, yang viralnya itu adalah nunun wikoyah. Nah, gitu ya, nun wikoyah. Ustadz, saya pengen memviralkan yang nun iwad saja, silahkan gitu. Ya syukur-syukur viral, tapi ya memang semua orang sudah tahu gitu. Gitu kan, nun iwad. Nah Ustadz, nggak mau nun iwad, nun silah aja, silahkan, boleh-boleh saja gitu. Gimana ayah bunda saja, asal ketika misalkan ibu memviralkan apa itu nun silah, nah harus bisa, harus kita tahu. Nah tapi pada umumnya tadi yang saya katakan, disebutnya adalah nun wikoyah. Nah nun wikoyah ini adalah, ingat, pengganti tanwin, ya, pengganti tanwin yang bertemu dengan hamzah wasol dengan kaidah nun tersebut harus dibaca kasroh. Ustadz, gimana kalau misalkan ya ini dibaca kasroh kan berarti selalu identik dengan huruf sebelumnya itu kasroh, betul? Nah berarti apakah ini berlaku hanya untuk kasroh tain? Tidak. Benerin. Baru sempat. Ya. Tidak, ayah bunda. Ya, ini berlakunya untuk apa? Berlakunya untuk tanwin. Artinya kalau berlakunya untuk tanwin, berarti mau itu fathatain, kasrohtain, ataupun dhammahtain, kalau bertemu dengan hamzah wasol, maka nun ini akan tiba-tiba muncul menjadi pengganti tanwin dengan sifat, dengan kaidah harus dibaca kasroh. Sampai sini ayah bunda bisa dipahami? Nah, ya insya Allah ya. Kasih contoh Ustaz. Oke, siap bunda, tenang ya. Kita pelan-pelan dulu. Sekarang di Al-Quran ada yang dituliskan nun wikoyah itu langsung dengan harokat kasrohnya. Ada yang tidak dan ada yang tidak dimunculkan. Sekarang saya kemukakan alasannya. Yang pertama adalah yang pertama adalah bahwa nih di sini memang ya di mushaf Indonesia dimunculkan langsung dengan harokat kasroh. Ya dari sananya memang sudah begitu. Yang kedua, ada yang memang hanya nunnya saja, berarti kita yang harus memunculkan kasrohnya. Nah, dan ada yang tidak dituliskan, otomatis kita memiliki keharusan untuk apa? Memunculkan nun tersebut langsung dibaca kasroh. Seperti misalkan di mushaf Madinah. Di mushaf Madinah itu tidak dituliskan nunnya ayah bunda. Nah, kenapa? Karena ya dianggap bahwa kita sudah faham. Kalau tanwin bertemu dengan hamzah wasol, maka akan menjadi akan dibaca, akan muncul nun misterius tersebut atau nun wikoyah tersebut. Nah Ustadz ya, kok tiba-tiba langsung berubah jadi nun? Ya, kok tiba-tiba langsung berubah menjadi nun misalkan. Nah ayah bunda prosesnya itu adalah ya yang sudah kita sama-sama tahu nih. Contoh, perhatikan di Quran surat Maryam ayat 61. Ya. Ini adalah berdasarkan mushaf Madinah. Perhatikan. Di mushaf Madinah ini tidak dituliskan. Ya, tidak dituliskan di sini di bawahnya itu ada nun, enggak ada. Karena dirasa bahwa kita itu sudah mahir, sudah faham begitu ya. Sudah tahu. Wah, udah jago nih gitu ya. Nah, berarti berarti di sini kita memiliki sebuah keharusan. Nah, nggak boleh ya bunda baca misalkan ya
Jannati adenin. Adenin. Bingung kesininya. Coba mau dibaca kayak gimana? Ketika ditanwinkan. Coba. Jannati adenin. Adenil. Akhirnya apa? Kita membuang. Ada yang harus kita korbankan. Betul? Nah, makanya kemudian di sini, kalau di Mushaf Indonesia dimunculkan tanwinnya diganti menjadi apa? Nun. Nah, nun, ya, nun kemudian apa namanya? Langsung dibaca kasroh. Jannati adeninillati. Gitu ya. Jadi jangan jannati adenin lati. Udah mah dipantulkan nunnya. Ya, udah masalah dipantulkan lagi nunnya. Udah tahu keluarga kolkolah teh cuma 5. Pengen menjadi merusak keluarga kolkolah, bahaya. Untung tidak dilaporkan. Nah, kan? Nah, berarti jangan seperti itu, harus kita hindari. Ya. Nah, ini sering kita jumpai. Berarti kalau ayah bunda menemukan tanda yang seperti ini, otomatis ayah bunda membacanya di sini harus memunculkan huruf nun yang disebut dengan nunul wikoyah atau nun wikoyah. Ya, dengan nun wikoyah. Nah, ya, masukkan ke sini begitu ya. Nah, adeninillati wa adar rahman. Ya. Jadi nanti kalau misalkan ditulis gitu ya. Kan gini jadinya gitu ya. Jannati adeninil. Nah, di sini tuh kalau di Mushaf Indonesia biasanya ada nun. Munculkan ya, dimunculkan. Ya. Jannatu adenin ya. Jannati adeninillati. Jadi bacanya begitu. Adeninillati. Jangan jannatu adenin lati. Nah, kan nggak enak bunyinya ya. Adenin lati langsung gitu kan. Agak rancu gitu ya. Jadi jangan seperti itu bacanya. Nah, tetapi itu kalau di mushaf Madinah tidak dituliskan nunnya begitu ya. Tidak dituliskan nun wikoyahnya. Kenapa? Karena tadi alasannya kita dianggap sudah faham ya. Kita dianggap sudah tahu bahwa ya kalau ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol, maka di sini tanwin itu akan berubah menjadi nun. Nah, berubah menjadi nun. Kemudian secara kaidah harus dikasrohkan. Ustadz, boleh tidak difathahkan? Gak boleh, Bu. Kaidahnya dari sana sudah begitu. Ya. Kaidahnya di sana sudah begitu. Ustadz, tapi kayaknya harus bisa dipaksakan. Jangan, Bu, ya. Nggak boleh kita paksakan gitu. Jangan ngerusak, Bu. Jangan ngerusak bacaan. Bahaya, nanti besok-besok bisa dilaporin kita gitu ya kalau kita paksakan. Nah, itu ya, ayah bunda yang pertama ya. Jannati adeninillati wa adar rahmani. Ya, pertemuan antara ya tanwin dengan hamzah wasol maka memunculkan nun wikoyah sebagai pengganti tanwin, tetapi tidak menghilangkan tidak menghilangkan asli tanwin itu sendiri. Jadi dia muncul sebagai pahlawan tapi tidak meninggalkan jati dirinya begitu. Tidak meninggalkan karakter aslinya bahwa dia memang bertanwin gitu, kan. Jadi nun gitu. Nun sukun atau tanwin tuh kan sering kali itu kalau yang tahu gitu ya, nun sukun atau tanwin artinya nun sukun tapi bisa suatu waktu dia berubah menjadi tanwin. Nah, artinya masih dia satu bukan satu gender, nah satu rumpun lah, satu identitas. Nah, masih itu juga tanwin itu tetap nun gitu ya. Nah, hanya saja di sini fungsinya adalah di beberapa ayat tertentu. Misalkan kalau kebetulan tanwin tersebut berpapasan dengan hamzah wasol. Nah, ya, sampai di sini ayah bunda bisa dipahami? Bisa Ustaz.
Masya Allah Bu ya. Jadi nun itu namanya ada berapa ya Bunda? 3. Nah, sip, ada 3. Cukup segitu. Jangan dulu dijawab yang lain. Cukup aja 3, udah selesai. Ya. Takutnya nanti kesananya kemudian jadi lupa lagi. Bahaya juga. Iya lupa. Nah, jadi itu ayah bunda ya. Ya, jadi saya ulangi bahwa nun misterius itu adalah nun yang menggantikan posisi tanwin ketika dia berjumpa dengan hamzah wasol. Maka nun akan muncul bak seorang pahlawan menggantikan tanwin tapi tidak menghilangkan identitasnya. Begitu. Nah, di kita makan kalau di ini kan banyak pengen jadi pahlawan tapi menghilangkan identitasnya. Gitu banyak sehingga banyak disclaimer kan begitu ya. Diklaim. Nah, ini mah enggak, dia enggak akan bisa diklaim. Mau kayak gimana? Lah tanwin juga bagian dari nun, nun juga bagian dari tanwin. Begitu. Hanya saja kemudian dia memunculkan istilah baru yang disebut dengan nun wikoyah. Seperti itu. Wikoyah. Ya. Wikoyah, Nah, bukan wikolak. Nah, tenang masih pagi ya. Wikoyah ayah bunda. Wikoyah. Nah, gitu ya. Nah, sampai sini ya bunda, ada yang ingin ditanyakan dulu terlebih dahulu, silakan. Sebelum kita masuk kepada selanjutnya. Silakan, yang masih bingung. Ya, silakan. Apa ini nggak disebut itu idgham bila gunah adnil lati gitu. Nah, coba. Adnil lati. Apa tuh bacanya kurang kok coba di bawah itu Ustaz ada apa? Oh, ini nih. Tidak adninil lati. Ya, tidak. Kenapa tidak dibaca adnil lati menjadi idgham bila gunnah? Betul? Iya, Ustaz. Gitu. Nah, ya secara kaidahnya itu adalah tadi dulu yang harus kita ingat dasarnya. Tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Oke. Nah, sekarang kita balik ke kaidah idgham bila gunnah. Tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Idgham bila gunnah, coba. Nun. Berarti pertanyaannya adalah di sini masuk tidak kalau kita sebutkan idgham bila gunnah? Oh iya enggak Ustaz. Nah, kenapa? Karena secara kaidah ini mah bertemunya mah dengan hamzah wasol. Kalau idgham bila gunnah mah bertemunya dengan lam dan ro. Ada lagunya ayah bunda. Idgham bila gunnah. Nah, didangdutkan. Idgham bila gunnah bertemu, nah ya, huruf nun, lam dan ro. Nah, itu ada ya. Nah, jadi ro. Tapi ini disebut lam samsiah enggak Ustaz? Yang mana ya bunda? Coba. Kalau kita misalkan wasolkan, kalau kita misalkan wakofkan, aden, kemudian allati sama dengan alladzina, kira-kira masuk samsiah apa komariah? Samsiah. Nah, samsiah. Ya. Nah, sama dengan alladzina, kan seperti itu. Nah, ayah bunda, sobat ngaji yang Allah muliakan. Jadi kalau misal tadi betul, ya takut salah juga karena bisa juga kan ayah bunda dibaca idgham bila gunnah ini. Betul juga sih, nggak salah bunda ya gitu ya. Adnil lati kan bisa karena tanwin menghadapi huruf karena setelahnya itu ada huruf lam yang bertasydid kan begitu. Nah, ternyata ini adalah bukan kaidah idgham bila gunnah bertemu lam dan ro, sedangkan kaidah nun wikoyah itu adalah jika tanwin menghadapi hamzah wasol, bertemu dengan hamzah wasol. Betul. Berarti kan ada perbedaan di sana mah lam dan ro, ini mah dengan hamzah wasol. Oke. Contoh lagi di Quran berikutnya di surat di mushaf Madinah. Ayah bunda perhatikan. Di mushaf Madinah itu tidak dituliskan nunnya nih. Yang enggak ada dituliskan. Karena tadi dirasa Bu Darwati sudah paham, Bu Nur Laila sudah paham gitu. Bu Isna ini sudah paham gitu ya. Bu Yul Maulini juga sudah paham, jadi nggak usah ditulisin. Ya itu kalau ayah dan bunda menggunakan mushaf Madinah.
Nah, Ustadz, saya beli mushaf nih tapi nggak tahu apa ini Madinah, Mesir, apa Ciamis. Nah, misalkan mushafnya keluar dari Ciamis atau dari mana saya nggak tahu. Nah, ini nggak ada nih. Padahal ada tanwin menghadapi hamzah wasol, nggak ada dituliskan nunnya. Nah, itu berarti mushaf Madinah. Ya, berarti sudah dianggap ibu ya dan bapak itu sudah paham. Ya, sudah paham maksudnya, oh sudah ngerti ini. Berarti kalau lihat seperti ini, tinggal baca aja adeninil lati. Begitu. Nah, kalau di mushaf Indonesia dituliskan ayah bunda nih, perhatikan ya. Nih, ya. Jannati adeninil lati. Nah, muncul nih si enunnya. Ya. Muncul si enunnya ini ya di sini. Nun kecil, wah kecil banget di sini. Ya. Kayaknya kalau kita ya zoom baru kelihatan. Adeninil lati. Nah, ini tuh adalah bagian dari sini tuh yang asalnya sebelumnya adalah tanwin, tapi menghadapi hamzah wasol maka nun memiliki peran sebagai pengganti tetapi tidak menghilangkan jati diri tanwin itu sendiri. Nah, itu. Kemudian ya ada juga ya ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan. Ada juga seperti misalkan nih Ustadz, apakah hanya kasrotain? Ada yang lain juga. Contoh misalkan di Quran surat Al-Ikhlas. Nah, Quran surat Al-Ikhlas. Kalau kita buka misalkan ya di mushaf Madinah. Ya di Quran surat Al-Ikhlas. Mana? Nah, nih ayah bunda. Tuh ya, tidak dituliskan. Ya, nih, tidak dituliskan di ayat satunya itu. Nah, tetapi kalau kita wasolkan, kan suka ada yang baca cepat terus diwasolkan. Kalau yang baca lamban, berarti ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, ya kalau dibaca lamban kemudian kita wakof, berarti tidak berfungsi nun wikoyah tersebut. Tapi kalau kita wasolkan, maka berfungsi tuh nun wikoyah tuh di situ tuh harus ada, harus kita munculkan. Nggak mungkin kita baca Qul huwallahu ahadun Allahus somad. Nggak. Ya, pertama ya agak rancu di pendengaran kita. Yang kedua nggak enak juga buat mulut kita gitu. Buat ketika kita sebagai orang yang mengucapkannya itu kerasa nggak enak begitu. Yang ada justru adalah Qul huwallahu ahadunil. Nah, munculkan nunnya di sini. Ya. Jadi kalau ayah bunda pengen cepet-cepet karena mungkin udah nggak kuat gitu pengen ke air gitu ya, tapi bacanya trikul misalkan ya, bacanya dengan bacaan cepat. Qul huwallahu ahadun. Nah, itu tuh munculkan di sini nunnya tuh. Ya harus dimunculkan. Jangan tidak dimunculkan. Qul huwallahu ahadun Allahus somad. Tapi saya pernah mendengar itu. Ada imam yang baca seperti itu. Nah, walau alam apakah memang belum tahu dan sebagainya, walau alam. Tetapi bagi ayah bunda yang hadir pada pagi hari ini, ingat bahwa ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasol, munculkan nun seperti pahlawan. Untuk menggantikan posisi tanwin, tetapi tidak menghilangkan jati diri dari tanwin itu sendiri. Nah, seperti di sini, Qul huwallahu ahadunillahus somad. Nah, gitu. Ustadz, kalau begitu bisa tidak yang ini Ustadz? Lam yalidun. Ini nih. Nih misalkan bisa tidak Ustadz? Enggak Bu, ini makolkolah ya. Jangan dianggap semua bisa gitu. Enggak ya. Ini makolkolah, pantulkan saja, enggak usah ditambahkan nun wikoyah begitu ya. Ustadz, kalau yang ayat 4 gimana Ustadz? Ya ayat 4 misalkan. Apakah bisa ditambahkan? Enggak. Di sini sudah ada tanda mim. Kalau kita wasolkan. Nah ini saya ingat jadi pembahasan Ustadz Irfan Susilo waktu itu. Kalau ayah bunda masih ingat. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya ahadun bismi. Nah makanya di sini ada mim. Ya tanwin menghadapi huruf ba berarti disebut apa? Ayah bunda? Betul ya. Iklab. Nah, iklab bukan ikhfa
syafawi. Nah, seperti itu ikhfa syafawi. Mim bertemu dengan ba. Kalau tanwin bertemu dengan ba disebut iklan. Nah, gitu ayah bunda ya. Jangan ikhfa syafawi. Nah, ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan ya. Jadi kalaupun misalkan nanti, dan ini banyak kita temukan. Contoh misalkan ada di Quran surat Al-Qiyamah ya. Di surat Al-Qiyamah juga sama ayah bunda ya. Yauma idzinil ya. Atau misalkan di Quran surat Al-Humazah. Nah, di Al-Humazah ini juga sama nih di ayat 2-nya. Di ayat 1 mau ke ayat 2. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi. Nah, ini kita memunculkan sendiri nunnya. Ya, kalau kita menggunakan mushaf Madinah. Ingat ya, dimunculkan sendiri ya. Jadi jangan pura-pura Ustadz saya nggak tahu kenapa itu harus dibaca dunil. Ya, jangan Bu ya. Ya, jangan ya. Karena kita sudah menerima informasi terkait dengan nun tersebut begitu ya. Sudah kita terima ya. Nah, maka di sini tetap ya, sekalipun di mushaf Madinah ini tidak ada, dituliskan, tidak ditampakkan, tidak dimunculkan, tetapi kita sebagai pembaca wajib memunculkan nun wikoyah tersebut. Dan bukan hanya di sini. Contoh lagi, ini kita masih cari yang tidak ditampakkan di mushaf Madinah. Jadi kita cari satu-satu. Contoh misalkan di Quran surat ini juga surat Al-Qiyamah. Nah, ada juga ya. Ada nih yauma idzinil mustaqor. Nah, ini nih ayah bunda ya. Bertemu tanwin di ayat 12. Ayah bunda bisa cek ya. Kalau yang menggunakan mushaf Indonesia bisa langsung dicek. Nah, di mushaf Madinah tidak dituliskan juga yauma idzinil, tapi ketika kita baca tetap aja dimunculkan nun wikoyah tersebut. Ya, balil ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Nah, jadi dia muncul sewaktu-waktu ketika tanwin menghadapi hamzah wasol. Nah, gitu ya. Terus masih banyak juga di ayat-ayat lainnya. Nah, sekarang Ustadz, gimana kalau yang di mushaf Indonesia? Nah, di mushaf Indonesia itu adalah ini sama ayah bunda, dimunculkan nunnya. Tapi ada juga yang tidak dimunculkan. Kalau ini kan muncul nun dan harokat kasrohnya. Ada juga yang tidak dimunculkan begitu ya. Ada juga yang tidak dimunculkan nunnya. Tidak dimunculkan harokat. Nah, harokat kasrohnya begitu ya. Harokat kasrohnya itu tidak dimunculkan. Nah, tetapi karena di situ sudah ada nun, ya, sudah ada nun, maka maka mau tidak mau kita pun harus kembali kepada kaidah. Kaidahnya itu adalah nunul wikoyah tersebut dia akan senantiasa dibaca kasroh, ya. Contoh misalkan di yang tidak dituliskan itu contohnya begini. Contoh ya saya tuliskan. Nah, sebentar. Nah, contohnya adalah nih masalan ya. Masalan kemudian masalan al-qaumi. Nah, nih ayah bunda. Nah, di sini itu ya, pertama adalah dimunculkan tidak nunnya, dimunculkan di bawah hamzah wasol, tetapi tidak diberi harokat, ya, tidak diberi harokat. Nah, maka di sini kita harus memunculkan, ya, memunculkan apa? Kasroh itu sendiri. Jadi kita yang berinisiatif. Ya, jangan nunggu disuapin.
Misalkan Ustadz mau disuapin, maksudnya adalah ibu kalaupun melihat ada yang sudah ditulis kasrohnya, ya baca tetap sama. Kalaupun tidak ada, ya kita munculkan gitu. Dengan kita tadi yang sudah kita tahu dan sudah kita paham bahwa nun wikoyah tersebut, nun yang misterius itu kaidahnya akan selalu dibaca kasroh. Begitu. Ya, akan dibaca kasroh. Nah, begitu ya. Kemudian apa namanya? Ada juga yang misalkan yang tadi yang ditulis ya, yauma idzin. Nah, contoh yang kalau yang ditulis ini yauma idzin. Nah, contoh yauma idzin. Nah, asalnya itu begini ya. Maaf, al-masak. Nah, bukan al-masako Bu ya, tenang, belum jadwal masak. Al-masako. Nah, asalnya tuh begini. Kemudian karena dia bertemu dengan hamzah wasol, maka nah di sini itu muncul huruf nun yang berharokat. Nah, ada yang tidak ada yang tidak ditulis. Ya, ada yang tidak ditulis seperti ahadunillahu. Asalnya itu ahadun Allah. Ya. Jadi gitu. Jadi bentuk penulisannya nun wikoya ini di dalam Al-Quran itu ada 3. 1, ada yang ditampakkan beserta harokatnya. Yang kedua adalah ada yang tidak ditampakkan harokat kasrohnya. Dan yang ketiga adalah ada yang tidak ditampakkan fisik nunnya termasuk juga kasrohnya. Nah, jadi ada 3 nih penulisan di dalam Al-Quran. Nah, Ustadz, apakah di mushaf Indonesia berlakunya yang sering muncul itu yang mana? Yang sering muncul terkadang yang 2 tadi. Nun ditulis dengan harokat kasrohnya dan kadang juga nun tersebut tidak dituliskan harokat kasrohnya. Sedangkan yang tidak dimunculkan fisik nunnya itu adalah apa ya Bunda? Kalau kita menggunakan mushaf Madinah gitu. Ya. Nah, sampai sini Ayah Bunda, ada yang ingin ditanyakan silahkan. Ya, silahkan Ayah Bunda. Saya Ustaz. Ya. Darwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sering kita ketemu Ustaz itu ada di awal ya, di awal kata ya, awal kalimat. Ya, betul. Al-lazi. Kan sering saya ditanya, itu bacaannya sama nggak dibaca nil atau langsung al-lazi? Itu gimana, Oke, sip. Nah, Ayah Bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, Ustadz, gimana kalau nunnya itu berada di awal? Ya, di awal ayat sudah ada tandanya tuh di bawah tuh. Apakah langsung tiba-tiba kita baca nillati atau gimana? Nah, nih Ayah Bunda ya, ternyata perhatikan nun kecil di bawah alif yang terdapat dalam mushaf standar Indonesia itu 1 ya, nih perhatikan dulu tuh. Adalah sebagai tanda yang menunjukkan bahwa tanwin yang bunyi asalnya berakhiran nun sukun itu dihidupkan dengan harokat kasroh. Ya, nunnya ya dengan harokat kasroh nunnya dengan tujuan untuk menghindari bertemunya 2 huruf sukun. Nah, ini juga bagian dari salah satu alasannya. Selain bertemu dengan hamzah wasol untuk menghindari pertemuan 2 huruf yang sukun. Nah, yang kedua adalah kalau dia berada pada posisi awal ayat, ya, di posisi awal ayat misalkan, apakah kemudian dia sama dibacanya langsung nillati atau tidak, ya? Nah, ternyata tidak Ayah Bunda, ya, tidak dibaca langsung nillati, tapi tetap saja allati. Nun tersebut akan berfungsi kalau ayat pertama tadi diwasolkan. Seperti yang tadi Bu Darwati ya. Di Quran surat Al-Humazah. Ya, wailul likulli humazatinil ladzi jama'a malau wa'addadah. Itu kalau diwasolkan ke ayat keduanya. Kalau wailul likulli humazatil lumazah berhenti, berarti ayat 2-nya tetap dibaca alladzi jama'a malau wa'addadah. Seperti itu Ayah Bunda. Nah,
Itu ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, kita rehat dulu sejenak. Ya. Silakan Ustadz Aziz. Baik, Masya Allah. Syukron jazilan Ustaz Rozak, luar biasa ya. Materinya ya bunda sekalian luar biasa memang. Pembahasan mengenai nun kecil itu tidak akan habis-habisnya ya, Masya Allah. Ada keadaan seperti ini, nun ini, nun ini, nun ini luar biasa. Dan materinya sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Baik, ayah bunda sekalian rahimakumullah, sebelum dilanjutkan lagi ke pemaparan materi dari Ustaz Rozak, kami menginformasikan terlebih dahulu bahwasanya di Sobat Ngaji ini tadi ya, ada sisa 2 hari terakhir program Ramadan bertajwid yang mana insya Allah diakhiri di esok hari. Dan untuk mengakhirinya atau closingan dari program ini adalah akan diadakannya podcast. Podcastnya apa? Jejak perjalanan Sobat Ngaji. Ustaz, podcastnya ngapain sih? Saya spillin dikit ya benar sekalian. Jadi nanti akan dibahas mengenai esensi atau kebermanfaatan Sobat Ngaji tentunya. Yang pertama, yang kedua adalah gimana sih awalnya? Nah, pasti pada penasaran ya Bunda sekalian ya. Gimana sih awalnya? Mungkin di sini ada saksi perjalanan dari Sobat Ngaji awal-awal, Ustaz dari Abdullah merintis sampai detik ini. Mungkin ada yang istiqomah gitu ya dari awal sampai akhir mungkin tahu. Tapi kan beberapa dari kita ada yang masuknya belum dari awal-awal gitu ya. Nah, maka insya Allah nanti akan dibahas. Pun Bunda sekalian, ini live gitu ya. Jadi agak berbeda. Biasanya podcast itu isinya yang ngobrol-ngobrol rekaman gitu ya. Nah, ini nanti interaktif ya Bunda sekalian. Jadi nanti ketika host atau moderator podcastnya ingin berinteraktif dengan para peserta, itu diperbolehkan. Ada pertanyaan dan lain-lain. Jamnya jam berapa Ustaz? Jamnya jam 9 waktu Indonesia Barat. Jam 9 malam gitu ya. Jadi hari Senin malam jam 9 ya Bunda sekalian akan dimulai podcastnya. Dan ini perdana ada di Sobat Ngaji, mungkin kedepannya akan ada. Ini dari siapa ada bisa ada program podcast seperti ini? Tidak lain tidak bukan ayah bunda sekalian, ini semuanya dari ayah bunda sekalian. Support yang ayah bunda sekalian berikan kepada kami sehingga kami bisa membuat podcast, sehingga kami bisa membuat seperti yang di Ustaz Rozak itu, wah canggih ya bunda sekalian. Itu kualitasnya bukan main-main. Dan ini dari siapa? Saya ulangi kembali, ini adalah dari umat untuk umat. Jadi program Sobat Ngaji itu dari umat untuk umat. Nah gitu ya. Maka dari itu Ayahbunda sekalian, support dari Ayahbunda sekalian atau infak sedekah amal jariyahnya itu kami sangat-sangat mengucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza bagi ayah-bunda sekalian yang sudah menyisihkan sebagian hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa. Support donasinya kemana ayah-bunda sekalian? Boleh lihat di chat kolom komentar, sudah diberikan oleh tim admin kami. Dan ayah-bunda sekalian ingat, di bulan suci Ramadan adalah bulan yang obralnya itu besar-besaran. Diskonnya bukan main. Kenapa Ustaz bisa kayak gitu, obral besar-besaran? Ayo bunda sekalian, jangankan tentang pahala akhirat. Coba kita datang ke pasar atau ke mall atau ke tempat baju, pada diskon nggak? Diskon, banyak kali yang diskon. Nah bahkan kalau kita lihat ke pedagang-pedagang, kadang-kadang oh iya lagi Ramadan saya mau bagi-bagi aja. Karena apa? Karena Ramadan Karim. Ramadan itu bulan yang penuh dengan kemuliaan. Pun penuh dengan keberkahan bagi setiap orang yang menaikkan level sedekah jariyahnya. Maka tadi setiap amalan sunnah menjadi fardu, bahkan kalau amalan fardu dilipat gandakan jadi 700 kali, bahkan lebih. Allah Ta'ala yang tahu untuk berapa kali lipatnya. Begitu pula dengan support yang ayah bunda sekalian berikan kepada kami. Pertama, untuk apa sih Ustaz ada support-support kayak gini? Ya bunda sekalian, kualitas yang kami berikan, pelayanan yang kami berikan, adanya 4 kelas gratis semuanya itu kami berikan karena apa? Karena support dari ayah bunda sekalian yang pertama. Kedua, untuk operasional dari para asatis. Nah, untuk para asatis, operasional dalam artian ya mereka manusia, mereka punya keluarga. Nah, karena mereka sudah mendakwahkan ini Al-Quran, maka mereka lah yang paling berhak untuk mendapatkan dari support ini. Nah, jadi bukan berarti
rekeningnya atas nama Ustadz Ari Lukman Hakim, Ustadz Ari Abdullah itu buat Ustadz Ari semua, enggak. Ustadz Ari itu termasuk orang yang senang berbagi dengan para asatidz. Jadi ini semua akan dirasakan kebermanfaatannya untuk ayah bunda sekalian dan untuk para asatidz semua. Jadi apalagi di bulan Ramadan, di bulan penuh diskon, bulan penuh obral gitu ya. Di obral tuh berarti kita beli 1 bisa dapat 5 gitu ya. Semoga apalagi di bulan Ramadan ini ya bunda sekalian, menjadikan apa yang kita berikan berupa support donasinya, menjadikan apa? Bisa jadi Allah Ta'ala lipat gandakan pahala, bahkan dibalikan kepada kita menjadi lebih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza untuk ayah bunda sekalian, dan khususnya saya mewakili tim Sobat Ngaji atas support yang ayah bunda sekalian berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat ayah bunda sekalian dan mempermudah seluruh pembelajaran, mempermudah seluruh urusan, dan yang terpenting adalah apa? Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja informasinya. Saya akan kembalikan lagi kepada Ustadz Rozak untuk melanjutkan pemaparan materinya yang masih belum beres, Ustadz ya. Masih belum, masih belum beres. Dan insya Allah nanti untuk sesi tanya jawabnya akan dipandu oleh saya, bunda sekalian. Jadi seperti biasa nanti ketika Ustadz Rozak mempersilahkan ayah bunda sekalian untuk bertanya, silahkan. Tapi syaratnya apa, Ustadz? Raise hand sama apa, Ustadz? Ya, raise hand sama on cam. Raise hand sama on cam. Tapi nanti ketika sudah sudah dipersilahkan oleh Al Ustadz Rozak. Kepada Ustadz Rozak, tafadhol masykurah. Baik, terima kasih Ustadz Aziz, dan ya jazakumullah khairan katsiran, Masya Allah, luar biasa ya tadi. Ya mudah-mudahan apa yang ayah bunda berikan itu menjadi jariah ya. Karena ya dakwah, salah satu tantangan terbesar dakwah itu kemudian menjadi mandek itu adalah karena faktor yang lainnya ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu, kalau ayah bunda tahu, itu ditopang oleh Khadijah, saudagar kaya pada masa tersebut ya, di Arab tersebut. Nah, kemudian nanti ada sahabatnya dan sebagainya. Insya Allah yakinilah bahwa apapun yang kita keluarkan, Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan berlipat. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu yang kita berikan akan Allah ganti dengan 7 kali lipat kebaikan. 7 kali lipat itu bukan 7 angka 7 yang sering kita hitung gitu, bukan ya. Nah, baik ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, ya. Kita akan lanjutkan materi kita. Ya. Tadi adalah nih berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, ya. Tadi saya juga sudah sampaikan di awal bahwa kaidah cara baca nun kecil yang di bawah alif tersebut, atau yang kita kenal dengan nun wikoyah hari ini, ya adalah yaitu ya apabila alif tersebut berada di awal ayat nih Bu ya, Bu aja ya, maka tidak dibaca. Tuh, Ustadz saya mau baca gimana dong? Haruskah saya tetap paksakan? Jangan Bu, nanti kedengarannya nggak enak. Tiba-tiba langsung niladhi. Coba kalau nggak ada tasdidnya, ibu langsung baca niladhi. Nah, niladhi. Coba sekarang kalau za-nya nggak ada nilagi, nah bahaya juga gitu ya. Nilagi tuh kan bisa jadi ya. Bisa jadi tertukar huruf, tertukar harokat ya. Ya itu bisa terjadi gitu. Nah makanya di sini tidak usah dibaca ya. Ustaz tapi kan itu muncul gitu, masa nggak dianggap? Iya, dia akan menjadi sesuatu yang kita anggap kalau kita memfungsikan ini ya, diwasolkan ya, karena fungsinya itu akan bisa menjadi sesuatu yang dianggap oleh kita kalau pertemuan tanwin dengan hamzah wasol tersebut ya terjadi. Artinya apa? Berarti bacaannya itu harus diwasolkan. Kalau ibu wakof maka itu nggak akan terjadi. Mana ada dia bisa bertemu? Kan ibu berhenti di sini, dia ada di seberang. Nah berarti nunnya itu di tengah-tengah, nggak bisa.
mau kayak gimana pun. Tapi kalau ibu pengen nyebrang ke seberang, otomatis nginjek yang di tengah. Kan gitu. Ya, barulah berfungsi tuh Bu, ya, nun tersebut. Nah, tapi kalau misalkan Ustadz saya mah mau berhenti di sini aja, biarin aja dia ngambang sendiri nunnya, berarti ya udah nunnya mah nggak dianggap gitu ya. Otomatis ketika ibu pengen ke seberang sana, berarti langsung gitu. Ya bacanya langsung alladzi jama'a malau wa addada. Ya. Jadi enggak langsung misalkan wailul likulli humazatil lumazah. Atau misalkan karena kehabisan napas biasanya yang terjadi gini. Wailul likulli humazatil lumazati nilladzi. Nah, biasanya gitu. Biasanya gitu. Nilladzi padahal sudah jeda tapi masih disambungin. Coba bayangin. Oh, mungkin ya saya berhusnuzon mungkin karena ada lamnya Ustaz yang bertasdid. Jadi dijeda dulu padahal enggak ya. Ya, jadi wailul likulli humazatil nilladzi. Nah, ada Bu yang baca begitu, bukan tidak ada. Dan bahkan banyak gitu, ya. Nah, ini kan jadi PR juga bagi kita gitu, ya. Nah, itu ayah bunda ya, sobat ngaji yang Allah muliakan. Jadi, jika nun itu berada di awal, maka tidak dibaca. Kecuali dia disambungkan tuh, diwasolkan dengan ayat sesudahnya. Ya, atau ayat sebelumnya, mohon maaf. Jadi ayat sebelumnya disambungkan dengan ayat sesudahnya, di awal yang keduanya, maka barulah itu dia bisa berfungsi, bisa kita baca. Nah, kalau tidak ya sudah gitu, nggak usah dianggap. Anggap saja bahwa dia memang nun yang berada di tengah-tengah. Karena memang sudah nempel di sini, nggak mungkin ibu mau hapus yang tertulis di mushaf Indonesia, kan nggak mungkin. Jadi anggap saja berarti itu sesuatu yang tidak ada. Tetapi Kayak ketika mantan kita, ya Ustadz. nah betul Bu, kok tiba-tiba kayak mantan Bu? Kan dilupakan mantan. Oh iya betul, dilupakan tapi bukan berarti tidak ada, pernah ada. Nah gitu kan. Nah, Ustadz, Iya. seperti surah Al-Ikhlas ya kan Ustadz, Qul huwallahu ahad. Tapi kalau disambung Qul huwallahu ahadunillahu. Nah, betul ya. Itu tuh kalau di mushaf Madinah, mushaf Madinahnya itu memang ahadunnya itu tidak di bawah hamzah wasolnya tidak dituliskan nunnya Bu. Nah, maka kalau ibu mau wasolkan karena pengen cepat-cepat selesai sholatnya, misalkan gitu ya, berarti ya kalau diwasolkan berarti dimunculkan oleh siapa? Oleh kita yang membaca. Nah, jadi bukan Ustadz saya pengen munculkan, jadi saya mau tulis dulu, nggak bisa ya. Itu mah langsung terucap dari mulut kita yang keluar. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, begitu. Ya, wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi. Nah, kan begitu, ya. Nah, kalau di mushaf Indonesia dituliskan nih, tuh, cuman tidak ada harokat kasrohnya tuh, perhatikan. Nah, jadi ayah bunda jangan salah, tadi saya sudah sampaikan 3 cara penulisan nun wikoyah di dalam Al-Quran. 1, nun fisiknya ada, harokatnya ada. Yang kedua, fisik nunnya ada, harokatnya tidak ada. Contoh yang ini nih. Nah, nih, nggak ada fisik harokatnya itu. Tapi secara kaidah, nun wikoyah tersebut akan tetap dibaca kasroh. Nah, begitu. Nah, terus misalkan ada lagi yang ketiga, yaitu tidak dimunculkan fisik maupun harokatnya. Dan itu muncul dari mana? Dari kita selaku pembaca yang sudah paham kalau pertemuan tanwin dengan hamzah wasol mengharuskan kita memunculkan nun wikoyah sebagai jembatan untuk melanjutkan ayat tersebut. Dan itu berlaku kalau diwasolkan. Ingat, kalau diwasolkan ayat sebelumnya. Kalau tidak diwasolkan, jangan ayah dan bunda coba-coba untuk membacanya.
karena bisa jadi satu rancu, yang kedua karena memang udah nggak betul gitu, jadi nggak enak didengarnya gitu. Tiba-tiba niladhi, tiba-tiba niladhi, niladhi, nilagi kesananya tiba-tiba. Ya, udah mah kita balelol ya ketika mengucapkan huruf lam yang bertasdid atau zal gitu. Kita kemudian baca juga nunnya, wah parah lagi gitu kan. Nah, itu ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan ya. Dan secara kaidahnya ini ya, ketika di tengah ayat ya, ketika di tengah ayat nun kecil di bawah alif yang berada di tengah ayat itu senantiasa dibaca dengan harokat kasroh ya, dan dibaca ni ya, ni ya. Tadi saya sudah katakan di awal, mau harokatnya itu adalah fathatain ataupun kasrohtain ya, tetap ni di sini itu harus dibaca kasroh. Ustadz, kenapa harus dibaca kasroh? Bukan atas dasar saya, itu mah kaidah dari sananya sudah begitu. Kecuali ibu mau membuat sebuah kaidah yang baru. Tapi kalaupun mau membuat kaidah yang baru, betul viral, tapi viralnya karena dihujat. Menyalahi apa? Menyalahi aturan kaidah gitu Bu ya. Viral mah viral. Ustadz, alhamdulillah saya viral. Iya Bu, viralnya tapi dihujat karena menyalahi aturan begitu. Itu ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan ya. Materi kita terkait pada pagi hari ini. Nah, contoh yang sering terjadi kekeliruan. Nah, ini ya tadi yang seperti saya katakan. Qul huwallahu ahadun Allahus somad. Nah, sudah ma Allahu ini juga didunkan. Nah, ya. Padahal kan bukan Allahu. Nah, bukan Allahu. Nah, ini banyak yang masih baca Allahu ya. Ada au terus lohu. Nah, satu di situ menambahkan huruf waw, dua lamnya tidak ditasdid. Nah, tiga kesalahannya adalah ini. Nah, diizharkan kul huwallahu ahadun ya, diizharkan. Padahal kan harusnya memunculkan huruf nun wikoyah jika hendak ingin diwasolkan. Seperti itu ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan ya. Sampai sini materi kita, insyaallah. Silakan Ustaz Aziz. Masya Allah. Pak Ustadz untuk ikhlas Baik, bicara bacanya. Oke, benar sekalian. Sebelum dilanjutkan ke sesi tanya jawab seperti biasa, adab dalam bermajelis. Insya Allah silahkan di raise hand kan terlebih dahulu dan open kameranya. Kameranya dihidupkan ya Ustaz Razak. Ya, oke. Insya Allah di sini yang mau bertanya udah ada satu orang, ada Ibu Darwati. Silahkan Ibu Darwati. Yes, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, gimana saya bisa dapat bukunya itu? Saya bisa beli dengan Ustadz Razak. Ya, Ustaz Aziz, bukunya. Masya Allah, gini Bu. Jadi sebenarnya kalau Ibu Darwati ikut kelas tahsin, itu kan sebenarnya ada modul-modul tahsin biasa gitu ya. Hanya saja memang modul-modul seperti ini kami khususkan terlebih dahulu untuk modul ketika kelas akbar. Apakah ini bisa jadi buku? Bisa. Tunggu saja, Ibu Nasrahmakumullah, karena buku-buku yang ada di Sobat Ngaji itu sedang on proses gitu ya. Nah, nanti pun seperti tahsin akan dibukukan kembali. Jadi lebih enak pembelajarannya. Lalu ada lagi yang seperti ini namanya Goroibul Quran. Ayat-ayat gorib gitu ya. Nah, hal-hal yang jarang dibahas di dalam Al-Quran itu ada. Ditunggu saja insya Allah Ibu Darwati ya. Masya Allah. Saya ikut di talakinya, apa bisa saya dapatkan buku itu? Oh, untuk materi yang ini bisa. Talaki, ya. Oh iya, insya Allah nanti akan untuk lebih jelasnya silakan hubungi admin saja Ibu Darwati ya. Ya, terima kasih. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, lanjutkan tadi ya. Ya, silakan. Oke, di sini ada Ibu Sarah Syakib Arsalan, silakan. Baik, Ustaz, terima kasih. Pertanyaan saya, itu kan ada mushaf Madinah dan mushaf Indonesia itu yang berbeda pada tanda bacanya. Apakah mushaf-mushaf lainnya yang untuk negara-negara lain itu juga berbeda-beda kah?
Ya, baik. Tanda bacanya itu apakah setiap negara berbeda-beda? Mungkin ditambahin gitu dialeknya gitu. Ya, baik. Ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan. Mohon maaf jika jawaban ini mungkin tidak akan sesuai dengan apa yang ayah bunda bayangkan. Tetapi sepengetahuan saya, ya penulisan ayat Al-Quran ini tentu akan berdasarkan kaidahnya. Ya, akan berdasarkan kaidahnya dari dimanapun itu. Mau misalkan ayah bunda ke Cina, tidak akan berubah nih huruf Arabnya kemudian berubah menjadi huruf Cina, nggak akan berubah, tetap dia akan berubah menjadi huruf Arab gitu ya. Atau misalkan gitu ya fathah berubah-ubah kemudian menjadi huruf yang huruf Mandarin, enggak ya, enggak, kemanapun kita akan tetap sama. Yang mungkin yang akan berbeda itu adalah bukan tanda bacanya Bu, yang sering berbeda itu mungkin dari segi bacaannya ya Ustaz Ajis ya kalau tidak salah ya. Karena itu kemudian akan merumus pada beberapa riwayat bacaan. Nah, begitu. Bunda. Jadi untuk mushaf Indonesia ataupun mushaf Madinah ya, secara kaidah penulisannya mah akan tetap gitu Bu ya. Ya. Tanwin menghadapi huruf hamzah wasol atau huruf dua sukun itu akan pasti kayak gitu. Ya, tetapi ada yang tidak dimunculkan. Nah, kalau di mushaf Indonesia kenapa dimunculkan? Karena orang Indonesia itu sering kali banyak lupanya dan selalu pengen yang gampang. Nah, tapi ketika yang gampang pun, ya saya berpendapat demikian. Sudah digampangkan pun, ternyata masih juga banyak salahnya. Ustadz, saya nggak mau yang panjang-panjang ayatnya. Dikasih tanda wakof yang lebih pendek juga sama. Nah, ya begitu. Jadi ini Bu Sarah ya, terkait dengan penulisan atau tanda baca, ya sepengetahuan saya semuanya sama. Yang mungkin menjadi pembedanya itu adalah cara bacanya. Cara bacanya maksudnya itu akan sesuai dengan riwayat. Contoh misalkan ya, kita kan sering baca surat Ad-Duha, Wad-Duha. Tapi ada yang membacanya Wad-Duhe. Nah itu ada. Nah, bukan Wad-Duhai. Nah bukan ya, tapi Wad-Duhe gitu. Nah itu Bu Sarah, Allah a'lam bishawab ya. Tapi kalau misalkan masih kurang ini silahkan mungkin bisa informasi, saya pun akan cari lagi informasinya. Tapi sepengetahuan saya baik yang di Mesir, teman saya juga atau mungkin Ustadz Aziz ya punya teman, atau bahkan ada teman saya yang di Australia, saya kemudian nanya kira-kira Quran di sana ada yang berubah nggak sih? Sama aja katanya, nggak ada yang berubah gitu ya. Fathah tetap fathah gitu, tanda nun tetap nun gitu dan sebagainya. Yang berubah itu mungkin dari segi riwayat bacaannya. Gitu Bu Sarah, Allah alam bishawab. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, Masya Allah, syukran jazilan Ustaz Razak, sangat jelas ya. Baik. Oke, beras sekarang wakumullah. Nah, sebentar. Jadi yang yang masih ada pertanyaan silakan raise hand beras sekalian ya. Ada di sini Masya Allah Ibu Haja Baik ya. Silakan Ibu Haja Baik, kami beri kesempatan. Belum di on kan Bunda mikrofonnya. On kan dulu biar nggak terlihat komat kamit. Baik, silakan sudah on Ibu Haja Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita masih dalam keadaan sehat dengan terus-menerus mendapatkan ilmu sehuruf demi sehuruf, satu tanda demi satu tanda. Alhamdulillah. Ilmu luar biasa. Iya. Jadi luar biasa Ustadz ini, mudah-mudahan dibalas oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertanyaannya, ini nun yang tidak nampak di dalam bacaan. Ya. Nah itu juga kan merupakan kesalahan kita dalam membaca, untuk bagaimana menampakkan cara membacanya. Mungkin itu perlu diperjelas Ustadz. Kemudian yang kedua, seperti tadi yang terakhir Ustadz katakan cara membaca. Sementara
cara huruf-huruf Al-Quran itu sama sedunia, sama hurufnya sama. Nah, cara membacanya itu enggak ada Bismillah, seperti itu. Mungkin apa ada standar dunia cara membacanya sehingga kita tidak mendengarkan dari daerah ini seperti ini membacanya seperti di Jawa. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Mungkin ini perlu kita dipertajam, Ustadz. Terima kasih cara membaca Al-Quran secara umum. Ya, baik, Terima Bunda. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja baik ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan standarisasi bacaan ya Al-Qur'an, ya tentu kita akan merujuk pada kaidah ya. Ya, yang dimana Allah katakan warattilil Qur'ana tartila. Yang pertama adalah bagaimana kita membaca Al-Quran itu harus tartil. Pertanyaannya adalah tartil itu yang bagaimana? Ya, pada pertemuan kalau tidak salah yang saya bahas dari terkait dengan putus dan nyambung, ya dan juga tahsin ya, demo tahsin pertama itu saya kemudian menjelaskan bahwa yang disebut dengan tartil di situ adalah atau standarisasi bacaan tartil itu yang bagaimana? Satu ya. Ketika kita mengeluarkan atau mengucapkan huruf hijaiyahnya itu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan makomnya. Fa. Sesuai dengan sifatnya. Nah, fa berarti menyebutnya posisi huruf bibir kita kayak gimana? Fa, oh perut bibirnya, bukan P. Ya, bukan papa. Nah, ya. Kemudian huruf misalkan huruf za. Nah, ujung lidahnya di mana? Bukan huruf za. Nah, itu adalah standarisasinya sebetulnya. Yang kedua bukan hanya dari segi makhrajnya, tetapi juga dari segi panjang pendeknya. Nah, berarti secara garis besarnya kalau kita mau lihat bahwa standarisasi bacaan Al-Quran yang tartil itu adalah sesuai dengan kaidah, ya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan juga tahsinnya, begitu. Nah, dan itu di mana-mana sama ya Bunda. Di mana-mana semuanya sama. Standarisasi nasionalnya begitu. Harus sesuai dengan kaidahnya. Kaidah ilmu makhrajnya, kaidah ilmu tahsinnya begitu ya. 2 harokat nggak boleh dipendekin. Nah, ya. Kemudian 4 harokat jangan terlalu pendek. Nah, gunnah harus ditahan. Itu sudah bagian dari standarisasi bacaan Al-Quran yang tartil. Nah, seperti itu. Nah, adapun kemudian misalkan di negara lain yang berbeda, Ayah Bunda, kita cuman taunya, bahkan mungkin kita juga nggak tahu sebetulnya kita baca Quran ini riwayat siapa. Ya kan? Nah, karena kalau kita berbicara terkait dengan, Ayah Bunda pernah dengar qira'atus sab'ah? Barangkali pernah dengar? Nah, ya, qira'atus sab'ah 7 bacaan yang berbeda-beda. Ustaz, pernah Ustaz. Nah, berbeda-beda di sini itu apakah karena misalkan berbeda? Enggak ya. Tapi mereka berbagai riwayat. Ya, berbagai riwayat itu ada. Ada seperti yang tadi, wadduha walaili idza saja. Nah, itu tuh ada gitu yang baca. Nah, apakah itu kemudian menyalahi aturan juga? Tidak, bukan menyalahi aturan. Ya, bukan menyalahi aturan. Ya. Aturan apanya? Aturan tartilnya mah tetap sama, Ayah Bunda. Semuanya sama, harus berdasarkan kaidah ilmu tajwid. Enggak ada yang berbeda. Ya, kalau ada yang berbicara tanpa standarisasi ilmu tajwid, ya maksudnya membaca Al-Quran tanpa standarisasi ilmu tajwid itu hancur berarti. Ya, bacanya pasti hancur. Nah, dan itu banyak kita temukan. Ya, banyak kita temukan. Nah, seperti itu. Jadi kalau terkait dengan perbedaan dialek dan sebagainya, nah itu tuh sudah ada kalau tidak salah riwayatnya. Mungkin nanti Ustadz Aziz bisa menambahkan terkait itu. Ya, nah maksudnya adalah bahwa kita bahkan sendiri di Indonesia ketika kita membaca Al-Quran, kita pun sendiri nggak tahu kita ini baca riwayatnya siapa. Taunya bahwa kita riwayat Asim, kan begitu, ya. Taunya cuman itu doang, cuman nggak tahu Asim ini orang mana gitu, orang Jakarta, orang Depok, atau orang apa gitu, kita nggak tahu gitu. Nah, kan seperti itu. Tapi yang jelas kita baru satu riwayat itu pun belum selesai kita pelajari, ya. Satu riwayat itu pun belum kita
selesai pelajari. Masih ada yang banyak lain. Terus ada yang bacaannya riwayat riwayat yang lain itu saktahnya banyak gitu, banyak berhentinya Bunda. Ya banyak berhentinya itu pun ada. Apakah itu salah? Tidak. Ya itu sesuai dengan riwayat cara baca mereka, tetapi standarisasi kualitasnya tetap sama sesuai dengan ilmu tajwid, nggak ada yang berbeda. Sekalipun nanti misalkan kita wadduha, mereka wadduhe misalkan, itu tuh nggak jadi soal karena memang sudah ada riwayatnya demikian. Jadi sudah ada jalurnya begitu. Kayak ayah bunda ke Mekah, jalur Saudi Arabia misalkan langsung, nggak apa-apa, sah-sah saja. Oh misalkan saya ke Dubai dulu, oh ke Turki dulu, ya sama gitu kan, beda jalur aja gitu. Tetapi secara kualitas itu tetap sama berdasarkan kaidah ilmu tajwid. Seperti itu ya. Allah a'lam bishawab. Bu Haja Baik. Masya Allah. Oke, syukran jazilan Ustaz Razak. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Pemaparannya sangat jelas ya, Masya Allah. Sepertinya satu lagi Ustaz ya di kolom komentar ini. Silakan. Masya Allah. Di kolom komentar ada yang bertanya-tanya, Ustaz, semisal kita baca pakai Quran Madinah, tapi tidak tahu harus menambahkan nun wiqayah, apakah termasuk kesalahan yang fatal? Masya Allah. Silakan Ya. Ustaz. Ya, barakallahu fiik Bu Hajayanti ya, Banjarmasin. Apakah kemudian masuk kesalahan lahnul jali apa lahnul khafi? Betul ya? Ustaz ya? Betul. Nah, di sini ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, kita harus tahu dulu pertama. Kesalahan lahnul jali itu adalah satu, tertukarnya harokat. Ya, tertukarnya harokat. Nah, yang kedua tertukarnya huruf. Betul? Ya, Ustaz. Nah, tertukarnya huruf. Karena itu akan berakibat fatal pada makna nantinya gitu ya. Yang harusnya dibaca misalkan ya as-somad jadi as-samad. Nah, itu tuh bahaya tuh ya, bahaya ya. Misalkan a'udzu jadi a'udu. Nah, a'udu untung nggak jadi nasi udu kan, bahaya juga gitu ya. Jadi a'udu, untung nggak juga berubah jadi a'uduk. Itu lagi-lagi ya itu. Nah, itu adalah kesalahan yang fatal. Nah, sekarang adalah kalau misalkan Ustadz, karena saya nggak tahu nih tanwin ini harus saya baca harus memunculkan nun wiqayah. Maka ya sepengetahuan saya kurang lebihnya mohon maaf kalau mungkin Ustaz Aziz ya ada penambahan. Kalau tidak salah, sepengetahuan saya ya bunda, itu kemudian masuknya kepada lahnul khafi, ya kesalahan yang ringan. Karena tadi ingat, tanwin atau nun sukun, ya nun wiqayah itu kan pengganti tanwin, ya pengganti tanwin, ya pengganti tanwin, ingat pengganti harokat tanwin. Nah sekarang sama kayak ayah bunda, ketika membaca misalkan, ya ahadun tidak dibaca ahadun, tapi tiba ahadu. Nah, ya gitu ya, tidak dibunyikan gunanya. Apakah kemudian berubah maknanya? Ahad mah tetap ahad, tapi secara kaidah tahsinnya kemudian itu tidak sesuai, begitu ya. Bu Haja Yanti dari Banjarmasin. Tetapi kalau misalkan Ustadz, karena saya sering pakai kalau hari ini Bu Yanti sudah tahu tapi masih juga salah misalkan, wah ini berarti harus diingatkan lagi, barangkali obatnya masih kurang mujarab gitu. Berarti harus ikut terus nih. Harus ikut kelasnya gitu. Ayah bunda ya. Untuk apa? Untuk kemudian misalkan mengingatkan kita kembali begitu. Nah, ya syukur-syukur ayah bunda memang menggunakan mushaf Madinah gitu. Jadi dengan pemaparan yang seperti ini itu bisa langsung dipraktekkan. Jadi begitu pindah ke menggunakan mushaf Indonesia, wah udah tahu gitu. Gampang ini udah tahu gitu. Itu Bu Hajayanti, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz yang iwat itu Ustaz, yang iwat sama itu sama ya? Iya, sama silah. Nun silah. Sama. Iya, sama. Iya. Iya. Nah, sama-sama maksudnya yang iwat pengganti kan gitu ya. Iya. Kan tadi di awal dijelaskan bahwa nun tanwin itu nun wiqayah itu mengganti tanwin. Nah, Iya. Nah, kalau nun silah kan diwasolkan. Kan gitu. Nah, Iya. tapi yang lebih umumnya digunakan adalah nun wiqayah seperti itu. Itu Allah a'lam bishawab. Silakan Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ayah bunda sekalian, rahmatullah ya, Masya Allah. Sebenarnya ini masih banyak Ustaz yang mau bertanya, Masya Allah. Tapi keterbatasan waktu kita ya, luar biasa. Memang Ustaz Razak
salah satu ustadz yang seru, ayo benar sekalian ya, masya Allah. Pembahasannya tidak ngantuk kita ya. Favorit katanya tuh Ustadz, masya Allah, alhamdulillah. Sebenarnya kita masih mau berlama-lama Ustadz ya, tapi waktu sudah menunjukkan jam 9:39. Maka dari itu insya Allah akan dicukupkan terlebih dahulu. Jadi ayo benar sekalian, sebelum dilanjutkan juga, jadi pemateri pagi terakhir kajian daurah itu Ustadz Rozak ini ya. Jadi besok kita benar sekalian. Besok itu jadi gini. Jam 8 paginya itu kita alihkan jadi podcast gitu. Jadi bukan berarti dihilangkan. Tetap 4 kali, cuman subuh masih tetap ada, yang jam 8-nya sudah tidak ada, dialihkan ke jam 9 malam. Jadi ya benar sekalian, untuk program podcastnya silahkan hadir, dan kalau ada pertanyaan gitu ya kepada Ustadz Ari yang selaku saksi dari semuanya gitu ya, mengawali sobat ngaji, coba tanyakan sebanyak-banyaknya insya Allah nanti. Dan ayo benar sekalian, sebelum ditutup kami persilakan kepada Ustadz Rozak untuk menutup kajian paginya sebenarnya. Masya Allah ya, penutup ini Ustadz Rozak. Silakan. Terima kasih Ayah Bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, Ustadz Aziz ya. Ayah Bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, ya seperti yang disampaikan oleh Ustadz Aziz, jadi kajian jam 8 pagi ini terakhir ditutup oleh saya sendiri gitu. Ya, tetapi siangnya ternyata masih juga ada, kita bertemu lagi di jam 1 siangnya. Kemudian di sorenya juga Nanti masih ada. lagi Ustadz. Gitu. Nanti ketemu lagi. Tetapi Ayah Bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, saya ingatkan kepada kita semua bahwa ketika kita berbicara terkait dengan Al-Quran, maka dengan keyakinan 100%, insya Allah Allah kemudian akan mengangkat derajat kita. Tetapi lagi-lagi tadi, ya, lagi-lagi tadi adalah bahwa kita harus benar-benar yakin. Berbicara terkait dengan Al-Quran ini nggak akan ada habis-habisnya, Bu. Ya, mau kita kemudian sudah nggak ada, bahkan kemudian nanti anak keturunan kita yang belakangan pun tetap masih akan membicarakan hal yang sama. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah sesuatu yang penting. Ya, sesuatu yang perlu kita bicarakan. Kenapa? Karena berisi segala petunjuk ya untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Nah ya Bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, oleh karenanya ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Ayah Bunda juga tidak bosan-bosannya mendukung kami ya sebagai asatid, ya mudah-mudahan kami pun disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk senantiasa berdakwah, dan Ayah Bunda juga memiliki kewajiban yang sama. Bukan hanya kami sebagai asatid ya, tetapi Ayah Bunda juga memiliki kewajiban yang sama untuk mendakwahkan Al-Quran. Ajak ya, minimal itu adalah sanak keluarga kita, agar mudah-mudahan kita sama-sama menjadi keluarganya Ahlul Quran. Itu saja mungkin Ayah Bunda sobat ngaji yang Allah muliakan. Barangkali nanti ada yang masih dipendam terkait dengan pertanyaannya pagi ini, bisa nanti ditanyakan di siang hari ya, ketika berjumpa dengan saya, sekalipun dengan topik yang berbeda, nggak apa-apa insya Allah ya. Itu saja mungkin Ayah Bunda. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya bila ada kalimat atau celotehan yang kurang berkenan di hati Ayah dan Bunda. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya undur pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran jazilan Ustadz Rozak, alhamdulillah ya. Dan sekaligus untuk mengakhiri kajian pagi kita ya Bunda sekalian ya. Jadi tenang ya Bunda sekalian, masih bisa bergabung lagi nanti di bulan Syawal. Tapi ya di bulan Syawal kita mulai lagi kelas akbar yang biasa. Dan ini memang di Sobat Ngaji rutinan Ramadan saja. Jadi semoga Bunda sekalian disehat-sehatkan selalu ya. Nanti besok malam kita harus bertemu Bunda sekalian. Siapkan pertanyaannya, siapkan apa yang harus digali dari Saudari Abdul nantinya insya Allah ya. Oke, sepertinya saya akan cukupkan saja Bunda sekalian. Nanti bertemu lagi di siang hari masih ada, sore hari masih ada. Dan besok subuh masih ada, siangnya ada, sorenya ada, namun yang paginya di rolling menjadi ke malam hari jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah jadi podcast ya. Semoga Allah Ta'ala sehatkan kita selalu dan bisa bertemu dengan Idul Fitri nantinya. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Baik, ayo Bunda sekalian hakumullah. Kita akhiri lagi dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Lalu. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sipa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.